Partikel Tuhan. Wah, namanya aja udah kedengeran megah banget ya, bahkan mungkin sedikit bikin ngeri kan? Tapi apa sih sebenarnya partikel misterius ini? Katanya sih bisa ngasih kita pemahaman baru soal alam semesta. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih namanya harus sedramatis itu? Emangnya beneran ada hubungannya sama penciptaan atau gimana ya? Ternyata ya cerita di balik nama ini tuh jauh lebih seru dan lebih manusiawi dari yang mungkin kita bayangin. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari asal-usul namanya. Karena julukan ini, jujur aja sebenarnya agak menyesatkan. Jadi siap-siap ya, ceritanya lumayan bikin kaget soalnya. Percaya nggak percaya nih, nama aslinya itu jauh banget dari kata suci. Jadi, ada seorang fisikawan, saking frustrasinya dia ngasih julukan The Goddamn Particle. Ya, kalau diartiin kasar, partikel sialan. Nah loh, ini nih petunjuk pertama dari cerita yang sesungguhnya. Kok bisa sampai frustrasi gitu? Gini loh, partikel ini tuh kayak hantu. Susah banget ditemuin. Bayangin aja, para ilmuwan itu sampai ngabisin waktu puluhan tahun ngebangun mesin-mesin raksasa cuma buat ngebuktiin kalau partikel ini tuh beneran ada. Jadi, julukan itu bukan datang dari ilham atau apa, tapi murni dari tantangan ilmiah yang wah berat banget. Nah, ya kan nggak mungkin juga judul berita pakai kata partikel sialan. Nggak enak didengarkan. Makanya, para editor dan jurnalis mikir gimana caranya biar lebih menjual. Jadilah partikel Tuhan. Dan ya udah, nama itulah yang akhirnya nempel di kepala kita semua sampai sekarang. Jadi penting buat diingat ya, ini tuh bikinan media, bukan nama resmi dari para ilmuwan. Oke, cukup soal nama ya. Sekarang kita masuk ke inti sainsnya. Kita bakal ngomongin soal sebuah medan tak kasat mata yang ada di mana-mana. Nah, biar gampang ngertinya, kita harus bedain dua hal nih. Ada yang namanya medan dan ada yang namanya partikel. Coba deh bayangin sebentar. Di ruangan tempat kamu duduk sekarang, di udara yang kamu hirup, bahkan di dalam tubuh kamu sendiri, itu tuh ada semacam lautan energi yang nggak kelihatan. Lautan ini ngisi setiap jengkal alam semesta. Nah, inilah yang disebut para fisikawan sebagai medan Higgs. Terus yang disebut partikel Tuhan itu yang mana? Nah, partikel ini yang nama aslinya boson Higgs itu adalah partikel super kecil yang muncul cuma pas medan Higgs tadi keganggu. Bayangin aja lautan tak terlihat tadi, terus kita sentuh permukaannya. Muncul riak kan? Nah, riak itulah si boson Higgs. Oke, jadi kita punya medan. Terus ada partikel yang muncul dari medan itu. Ngerti? Tapi pertanyaannya, gimana caranya lautan tak terlihat ini bisa ngasih massa atau ya gampangnya berat ke semua benda di alam semesta? Nah, jawabannya itu bisa kita pahami lewat sebuah analogi yang keren banget. Coba kita bayangin lagi, tapi kali ini kita lagi ada di sebuah pesta yang penuh sama selebriti. Gini nih cara kerjanya. Bayangin sebuah ruangan pesta yang penuh sesak sama orang. Nah, kerumunan orang ini anggap aja itu medan Higgs. Terus, tiba-tiba ada seleb super terkenal masuk. Si seleb ini adalah partikel kita. Apa yang bakal terjadi? Dia pasti jalannya jadi lambat kan? Susah gerak, karena semua orang ngerumunin dia. Minta foto, minta tanda tangan. Nah, interaksi sama kerumunan inilah yang bikin dia susah gerak. Hambatan gerak inilah yang kita sebut sebagai massa. Makin terkenal selebnya, makin susah dia gerak. Artinya, makin besar massanya. Nah, sekarang bandingin, kalau yang masuk ke pesta itu saya atau kamu. Gimana? Kita bisa langsung jalan lurus aja kan? Nggak ada yang ngerumunin? Nah, itulah ibaratnya partikel yang massanya kecil. Interaksinya sama kerumunan medan Higgs itu sedikit banget. Analogi simpel ini benar-benar ngejelasin kenapa partikel-partikel yang berbeda punya berat yang beda-beda juga. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kamu kira ceritanya udah selesai sampai di sini, salah besar. Ternyata, medan Higgs itu bukan sumber utama dari massa yang kita rasain sehari-hari. Ada sumber lain yang jauh lebih gede. Gini, masalahnya tuh, medan Higgs itu cuma bisa ngejelasin massa dari partikel-partikel yang paling dasar, yang paling kecil, yang disebut partikel elementer. Anggap aja mereka ini kayak satu kepingan Lego yang jadi bahan dasar buat ngebangun semua hal. Coba deh sekarang kita intip ke dalam salah satu partikel yang paling umum yaitu proton. Ternyata, proton itu bukan satu kepingan Lego dasar. Dia itu sebenarnya gabungan dari 3 partikel lain yang lebih kecil lagi, namanya quark.
Nah, yang paling penting di sini adalah ketiga quark ini diikat jadi satu oleh energi yang luar biasa kuat. Dan ini dia fakta yang bikin melongo. Energi yang ngikat quark-quark tadi itu nyumbang hampir 99% dari total massa si proton. Aku ulangi ya, bukan quarknya, tapi energinya. Dan karena tubuh kita ini kan sebagian besar isinya proton dan neutron, itu artinya hampir seluruh berat badan kamu itu asalnya dari energi murni. Gila kan? Loh, kok bisa energi punya massa? Jawabannya ada di rumus paling ikonik sepanjang massa. E sama dengan mc kuadrat dari Albert Einstein. Simpelnya, rumus ini bilang kalau energi dan massa itu cuma dua sisi dari koin yang sama. Energi itu yang massa. Jadi, energi pengikat di dalam proton itulah yang jadi berat badan kamu. Oke, jadi kalau gitu, setelah semua penjelasan ini, apa dong arti pentingnya nemuin si boson Higgs ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya, karena ini tuh kayak kita nemuin satu kepingan puzzle yang krusial banget. Jadi gini, nemuin boson Higgs itu ibaratnya kita nemuin kepingan terakhir dari sebuah puzzle yang super rumit. Puzzle ini namanya model standar fisika partikel, yang intinya adalah teori terbaik kita saat ini buat ngejelasin cara kerja alam semesta. Penemuan ini jadi bukti, jadi konfirmasi, kalau pemahaman kita selama ini tuh udah di jalur yang benar. Tapi, penemuan ini tuh bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, ini adalah awal yang baru. Kepingan puzzle yang satu ini ternyata berfungsi kayak kunci. Kunci yang ngebuka pintu-pintu baru yang di dalamnya ada lebih banyak lagi misteri dan kepingan-kepingan puzzle lain yang belum kita temuin. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal partikel Tuhan yang namanya keren. Ini tuh soal perjalanan kita buat ngerti apa sih bahan dasar penyusun realitas kita. Penemuan ini jelas kemenangan besar, tapi sekaligus juga penanda dimulainya babak baru. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Sekarang, setelah kunci ini kita temukan, misteri alam semesta apa lagi ya yang bakal kita pecahkan selanjutnya?